Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah dengan NIM 1051834. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan atau memberikan 10 ayat dan 6 hadis tentang politik, ekonomi, pernikahan, sholat, puasa, dan zakat, dan sekaligus memberikan definisi, perbedaan, serta hubungan tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Hadis tentang sholat, puasa, dan zakat itu ada 3 yang saya ambil, yaitu pertama hadis Al-Bukhari, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. 2. Hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Ketiga, hadis riwayat At-Tabarani, di mana zakat adalah jembatannya Islam. Hadis tentang ekonomi, politik, dan pernikahan ada 3 juga yang saya ambil. Yang pertama, hadis Al-Baihaqi, jika seseorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah dan pada separuh yang lainnya. Kedua, hadis Sahih riwayat Tirmidzi, Bulughul Maram, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Dan yang ketiga, hadis riwayat Muslim, apabila ada 2 orang yang melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak khiyar, di mana selagi mereka bersama dan belum berpisah. Lanjut, 5 ayat tentang puasa, zakat, dan sholat. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku beserta orang-orang yang ruku. 2. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang ketiga, surah Az-Zariyat ayat 19 yang bunyinya wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya dan pada harta benda mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Keempat, surah Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya hafizu as-sholawati was-sholatil wusta wa qumu illahi qonitin, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Dan yang kelima, surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berikutnya 5 ayat tentang ekonomi, politik, dan pernikahan. 1. Surah Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya
Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Surah Al-Qiyamah ayat 39 yang bunyinya faja'ala minhu zaujaini zakaroh wal unsa, artinya dan dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. 3. Surah Al-Baqarah ayat 276 yang bunyinya yam hakullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kunna kafirin asim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 4. Surah Al-Imran ayat 130 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. 5. Surah Al-Qasas ayat 26 yang bunyinya qalat idahuma ya abatista jirhu inna khaira manista jartal qawiyul amin, yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik untuk kau jadikan sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Lanjut pada bagian terakhir, yaitu definisi perbedaan dan hubungan antara fikih, syariah, dan hukum Islam. Definisi syariah adalah kaidah-kaidah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih adalah pemahaman seorang mujtahid terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik itu dalam perintah, tuntutan, larangan, dan perbolehan dalam suatu hal. Lanjut ke perbedaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah itu dari sisi cakupan lebih luas daripada fikih, karena fikih adalah bagian dari syariat tersebut, di mana fikih hanya terbatas, hanya mencakup bagian hukum-hukumnya saja. Dan hukum Islam itu bisa berupa haram, halal, mubah, makruh, dan jika dilihat dari sumbernya, syariah bersumber dari wahyu Allah, sedangkan fikih bersumber dari pemahaman seseorang terhadap wahyunya Allah, dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya, atau video ini saya buat untuk melakukan atau melaksanakan ujian komprehensif pada materi Fakultas Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.